Assalamualaikum, saya Fatima Azahra, mahasiswi Universitas Negeri Padang PP 20. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai surat. Sebelumnya pasti teman-teman sudah mengetahui apa itu surat. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, baik pihak itu perorangan maupun sebuah organisasi. Di dalam surat terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada pengirim surat. Pengirim ini adalah pihak yang akan menyampaikan pesan. Lalu kedua ada pesan surat. Pesan surat ini berisi isi dari surat yang akan disampaikan, baik itu berupa pemberitahuan, permohonan atau permintaan, lalu ada pernyataan, perintah, laporan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada penerima surat, yaitu adalah pihak yang menerima pesan. Dan keempat ada saluran, yaitu cara penyampaian pesan surat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, surat itu ada dua macam. Yang pertama adalah surat resmi dan surat tidak resmi. Namun pada kali ini saya akan membahas mengenai surat resmi. Surat resmi ini merupakan surat yang digunakan untuk keperluan yang formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, maupun instansi tertentu untuk saling berkomunikasi antara satu sama lain secara formal. Nah, surat resmi ini memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan bahasa efektif, singkat, padat, namun jelas bagaimana maksudnya. Yang kedua, menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan, baik itu frasa, kosakata, dan tata bahasanya. Yang ketiga, menggunakan bahasa eksplisit, bukan implisit, dan disajikan dalam bentuk full block atau bisa juga menggunakan semi block. Yang keempat, memiliki kop surat apabila dikeluarkan oleh lembaga resmi atau instansi. Yang kelima, pada kondisi tertentu disertai stempel atau cap khusus yang dibuat dalam bentuk sistematis dan sesuai dengan aturan yang baku. Dan terakhir, terdapat nomor, lampiran, perihal, tanggal, dan alamat tujuan. Lalu apa sih yang menjadi fungsi dari surat resmi ini? Surat resmi ini yang pertama berfungsi sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Lalu yang kedua sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya tuh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga adalah sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang dimana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk pekerjaan tertentu. Yang keempat, sebagai alat untuk pengingat bagi si penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Itu sebabnya surat resmi perlu didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai data di kemudian hari. Dan yang terakhir, surat resmi berfungsi sebagai bukti historis dan bukti kronologis. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari surat formal. Yang pertama adalah surat permohonan. Surat ini digunakan saat suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain, baik itu antar perorangan atau antar lembaga ataupun perorangan terhadap lembaga. Contohnya seperti surat permohonan bantuan dana, surat permohonan cerai, dan lain-lainnya. Yang kedua ada surat keputusan. Surat keputusan ini ditujukan untuk menyampaikan keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Surat keputusan pada umumnya berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga. Contohnya seperti surat keputusan pengangkatan pegawai, surat keputusan panitia dari kepala sekolah, dan surat keputusan pengangkatan pengurus atau tenaga kerja. Yang ketiga adalah surat perintah. Contoh dari surat perintah ini berisikan instruksi kepada bawahan atau pegawai. Surat perintah yang umum ditulis adalah surat perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat adalah surat pengantar.
Surat pengantar ini merupakan jenis surat resmi yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, surat pengantar digunakan sebagai syarat untuk membuat EKTP. Selain itu, surat pengantar juga dapat berupa surat pengantar keterangan tidak mampu, surat pengantar proposal bantuan dana, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah surat perintah. Contoh dari surat perintah adalah surat yang berisi instruksi kepada bawahan atau pegawai. Surat perintah yang umum ditulis adalah surat perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah surat kuasa. Surat kuasa ini berisi tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan. Hal itu dikarenakan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu kegiatan atau tugasnya, sehingga dia melimpahkan ke penerima kuasa yang dia tunjuk. Surat kuasa ini terdiri 2 jenis dan memiliki dasar hukum yang berbeda, yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Selanjutnya adalah surat edaran. Surat edaran ditujukan kepada kalangan tertentu, di mana isinya berupa pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Surat edaran dapat dengan mudah ditemukan di sekolah, seperti surat edaran pengumuman libur yang dialamatkan kepada para orang tua murid. Dan yang terakhir adalah surat undangan. Surat undangan ini biasanya digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Contoh dari surat undangan ini seperti surat undangan pernikahan, surat panggilan kerja, surat panggilan kepolisian, dan lain-lainnya. Lalu apa sih bagian dari surat resmi ini? Yang pertama tuh adalah kop surat atau kepala surat. Kop ini terdiri dari logo instansi atau lembaga, lalu ada nama instansi atau lembaga. Untuk nama instansi ini biasanya tuh ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Lalu ada alamat instansi. Untuk alamat instansi biasanya ditulis dengan variasi huruf, yaitu besar dan kecil. Lalu ada nomor telepon dan email instansi atau lembaga. Yang kedua adalah nomor surat. Di setiap instansi atau lembaga yang akan mengirimkan surat pasti dilengkapi dengan nomor surat. Dengan adanya nomor surat itu, maka akan mudah mengetahui berapa jumlah surat yang telah dikeluarkan dalam 1 bulan. Lebih singkatnya, nomor surat itu adalah urutan surat yang dikirimkan. Ketiga, ada tanggal surat. Surat resmi selalu dilengkapi dengan tanggal pembuatan surat. Hal itu berfungsi sebagai informasi waktu dibuatnya surat tersebut. Penulisan tanggal surat ini biasanya berada di sebelah kanan, sejajar dengan nomor surat. Yang keempat adalah lampiran atau hal. Terkadang di surat resmi ini dilengkapi dengan lampiran, yaitu dokumen lain sebagai pendukung surat resmi tersebut. Selanjutnya adalah alamat tujuan. Biasanya penulisan dari alamat tujuan ini singkat saja, karena alamat lengkap tujuan biasanya telah dicantumkan pada sampul surat. Dan penulisannya jangan gunakan kata kepada. Yang keenam adalah salam pembuka. Biasanya di surat resmi ini bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan, dan dalam penulisannya diakhiri dengan tanda koma. Yang ketujuh adalah isi surat. Isi surat adalah bagian utama dari surat resmi. Informasi yang memuat dalam bagian isi harus dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan menggunakan bahasa yang baku. Kan di dalam isi surat ini terdapat uraian. Uraian itu berupa uraian hari, tanggal, waktu, tempat, dan hal tersebut ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup ini bertujuan untuk menunjukkan kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat resmi. Yang kesembilan, ada tanda tangan pengirim surat. Pada bagian ini harus dicantumkan nama dan tanda tangan, juga jabatan pengirim surat atau penanggung jawab.
Dan yang terakhir adalah tembusan. Tembusan surat berupa penyertaan atau pemberitahuan kepada atasan tentang adanya suatu kegiatan. Jadi tembusan ini bisa dibuat jika surat resmi tersebut perlu diketahui oleh pihak lain. Nah, ini adalah beberapa contoh dari surat resmi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.